Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan Bu Aulia. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, anak-anak, apakah kalian di rumah kalian memiliki adik atau saudara yang masih kecil? Kalau ada, coba lihat dan perhatikan. Mereka semakin lama akan semakin bertambah besar, kemudian akan tumbuh gigi, bisa berbicara, bisa berjalan, dan semakin pintar. Proses tersebut disebut dengan bertumbuh dan berkembang. Lalu, apakah itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan volume tubuh sehingga tumbuh menjadi lebih tinggi dan semakin berat. Sedangkan kalau perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia seperti kemampuan berbicara, bergerak, dan berpikir. Tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dibagi menjadi dua masa, yaitu fase pranatal dan fase postnatal. Fase pranatal adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia selama masih di dalam kandungan. Sedangkan fase postnatal adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia selama di luar kandungan atau setelah dilahirkan sampai tutup usia. Nah, tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia pada fase pranatal diawali dari sel sperma menembus sel telur. Kemudian terjadilah pembuahan dan terbentuklah zigot. Zigot akan berkembang dan terbentuklah menjadi embrio dan mulai terbentuk struktur manusia. Alat pernapasannya mulai terbentuk, alat pencernaan, jari-jari mulai terbentuk, dan jantung mulai berdetak. Bayi mendapatkan makanannya itu dari plasenta. Kurang lebih 9 bulan, bayi akan tumbuh besar dan siap untuk dikeluarkan dari rahim ibu. Tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yang kedua yaitu fase postnatal. Fase-fasenya yaitu dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia atau manula. Berikut kita bahas ciri-cirinya. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia pada fase postnatal, tahapan ke-1 diawali dari bayi, usia 0 sampai 24 bulan. Masa bayi adalah masa awal pertumbuhan manusia sejak lahir. Masih sangat bergantung kepada orang tua, belum dapat berjalan, dan masih mengkonsumsi ASI. Tahapan yang kedua yaitu balita, usia 2 sampai 5 tahun. Pada masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat dan berlari, mulai pandai berbicara dengan orang lain. Nah, tahapan yang ketiga yaitu anak-anak, usia 5 sampai 11 tahun. Pada masa anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Namun, masih perlu pendampingan orang dewasa. Tahapan yang keempat yaitu remaja, usia 11 sampai 18 tahun. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, anak laki-laki dan perempuan akan mengalami yang namanya pubertas. Tahapan kelima yaitu dewasa, usia 18 tahun sampai 60 tahun.
Pada masa dewasa, manusia sudah mulai melewati masa pubertas. Manusia dewasa biasanya sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Tahapan yang keenam yaitu lansia, usia 60 tahun sampai tutup usia, di mana lansia ini merupakan singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini, manusia akan mulai beruban, kulitnya berkeriput, massa otot dan tulangnya akan menurun, penglihatan dan pendengaran akan berkurang. Tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia sudah kita pelajari. Kemudian, dari 6 tahapan tersebut ada salah satu tahapan yang akan dibahas tuntas, yaitu pada tahapan remaja atau sering disebut masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Masa pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan organ reproduksinya sudah mulai berfungsi. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh hormon di dalam tubuh. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Masa pubertas anak perempuan biasanya lebih cepat dibanding anak laki-laki. Masa pubertas anak perempuan biasanya diawali dari usia 9 tahun, sedangkan laki-laki diawali dari 10 tahun. Pembahasan berikutnya yaitu masa pubertas pada remaja. Pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan berubah. Perubahan tersebut meliputi perubahan primer dan sekunder. Lalu, apa yang dimaksud dengan perubahan primer? Perubahan primer adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Sedangkan perubahan sekunder adalah perubahan fisik yang tampak pada tubuh manusia. Berikut ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki. Pada anak laki-laki, masa pubertas akan ditandai dengan beberapa perubahan. Yang pertama, ada perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan yang terjadi pada anak laki-laki, perubahan primer itu yaitu terjadinya pematangan organ reproduksi yang ditandai dengan dihasilkannya spermatozoa oleh testis. Misalnya, salah satu contohnya ketika awal masa pubertas, laki-laki akan mengalami mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah adalah masa di mana sel kelamin jantan atau spermatozoa pertama kali dihasilkan. Nah, itu merupakan ciri perubahan primer pada anak laki-laki yang diawali dengan awal masa pubertas. Yang kedua, ada perubahan sekunder. Apa itu perubahan sekunder? Ingat, perubahan sekunder tadi perubahan fisik yang tampak pada tubuh. Pada anak laki-laki akan ditandai perubahan sekunder. Di antaranya yang pertama, tumbuh jakun pada tenggorokan, tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu misalnya pada ketiak, tumbuh kumis, dan tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga, pundak dan dada menjadi lebih bidang atau lebar. Suaranya berubah menjadi lebih berat atau bass. Yang kelima, tumbuh jerawat. Berikutnya, ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Pada anak perempuan, masa pubertas akan ditandai dengan beberapa perubahan, yaitu perubahan primer dan sekunder. Perubahan primer pada perempuan yaitu terjadinya pematangan organ reproduksi yang ditandai dengan terjadinya menstruasi, yaitu keluarnya darah kotor dari kemaluan atau keluarnya sel telur yang disertai meluluh atau mengelupasnya di dinding rahim. Nah, anak-anak, jadi jika anak-anak kelas 6 yang sudah mengalami menstruasi itu jangan takut ya. Itu malah bagus bahwa anak-anak perempuan yang mengalami menstruasi menandakan perempuan tersebut perempuan yang sangat subur. Yang kedua, ciri masa pubertas pada anak perempuan akan mengalami perubahan sekunder.
Pada anak perempuan akan terjadi beberapa perubahan sekunder. Pertama, pinggul mulai membesar dan melebar. Kedua, tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tubuh tertentu, misalnya pada ketiak dan sekitar kemaluan. Ketiga, payudara menjadi lebih besar. Keempat, suara berubah menjadi lebih merdu atau lebih nyaring. Kelima, tumbuhnya jerawat. Dan keenam, kulitnya menjadi lebih halus. Nah, anak-anak, itulah tadi ciri-ciri perubahan primer dan sekunder pada masa pubertas anak laki-laki dan perempuan. Dan itu tadi pembelajaran kita tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Semoga anak-anak paham dan bisa dijadikan sebagai bekal ketika anak-anak menginjak pada masa pubertas. Alhamdulillah, untuk pembelajaran IPA tema 6 subtema 1 telah selesai. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Dan terima kasih juga sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.